warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu Sofi pada pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai konsep percepatan. Untuk itu, disimak baik-baik video kali ini. Wah, coba kita bayangkan kita sedang menyetir sebuah mobil. Lalu beberapa meter kemudian kita menjumpai lampu merah. Apa ya yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menginjak rem dan mobil pun berhenti. Lalu ketika lampu berubah menjadi hijau, kita akan menginjak gas dan mobil pun akan berjalan semakin cepat. Pada kondisi ini menunjukkan adanya perubahan kecepatan yang dilakukan mobil. Besaran yang menyatakan perubahan kecepatan suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu bisa kita sebut sebagai percepatan. Percepatan ini dapat bernilai positif dan juga negatif. Percepatan bernilai positif jika benda bergerak semakin cepat atau dengan kata lain kecepatannya bertambah, sehingga nilainya pun akan positif. Sedangkan percepatan bernilai negatif jika benda bergerak semakin lambat, atau dengan kata lain kecepatannya berkurang, sehingga nilainya pun pasti negatif. Nah, percepatan negatif ini bisa kita sebut sebagai perlambatan. Percepatan bisa kita nyatakan dengan rumus A sama dengan delta V per delta T. Karena perubahan kecepatan di sini menunjukkan perbedaan kecepatan awal dan kecepatan akhir, maka kecepatan bisa dituliskan dengan rumus A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Dengan A adalah percepatan gerak benda yang satuannya meter per second kuadrat, delta V adalah perubahan kecepatan dengan satuan meter per second, V1 adalah kecepatan awal yang satuannya meter per second, V2 adalah kecepatan akhir yang satuannya meter per second. Dan T1 ini adalah waktu awal yang satuannya second, dan T2 juga waktu akhir yang satuannya second. Jadi kalau yang satu itu berarti awal dan yang dua itu akhir. Itu patokannya ya. Sekarang coba Ibu berikan contoh soal. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Sebuah mobil ini melaju selama 10 second. Kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapakah percepatan yang dimiliki mobil tersebut? Nah, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui yang pertama adalah V1. V1-nya itu adalah 2 meter per second. Nah, selanjutnya bagaimana dengan T1-nya, Bu? T1-nya bisa kita tuliskan dengan 0 second. Kenapa 0 second? Karena emang di sini tidak diketahuinya. Nah, lalu V2 ini adalah 4 meter per second. Sedangkan T2-nya ini adalah 10 second. Jadi kalau misalkan waktu awalnya itu tidak diketahui, kita bisa tuliskan dengan 0 second. Nah, yang ditanyakan adalah percepatan, sehingga lambangnya adalah A. Kita jawab ya. Rumusnya apa tadi?
A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Dengan V2 adalah 4 dikurangi V1-nya adalah 2 per T2-nya berapa? T2-nya 10 dikurangi T1-nya adalah 0. Jadi bisa kita tuliskan 4 dikurangi 2 berapa? 2. 10 dikurangi 0, 10. Jadi 2 dibagi 10 berapa? 0,2 meter per second kuadrat. Nah, biar kalian gak bingung nih, kadang ada yang masih belum ngerti ya, 2 dibagi 10 itu bagaimana? Nah, caranya 2 dibagi 10. Berarti bagaimana? Bisa nggak? Nggak bisa. Jadi kita tuliskan 0 di sini, tapi dengan syarat di sini dikasih 0, 20 dibagi 10. 2 kali 10, 20. 0. Jadi jawabannya 0,2. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Sebuah motor awalnya bergerak dengan kecepatan yaitu 10 meter per second. Kemudian di depannya ada seekor sapi. Waduh, ada seekor sapi nih lewat, dan akhirnya motor tersebut memperlambat dengan kecepatan 2 meter per second dalam waktu 4 detik. Maka perlambatannya berapa ya? Kita tulis diketahuinya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kecepatan awal, yaitu berapa? Kecepatan awalnya adalah 10 meter per second. Terus T1-nya berapa, Bu? Ada nggak di sini diketahui nggak? Kan awalnya, terus kemudian depannya ada seekor sapi, nggak ada, berarti 0 second. Terus V2-nya berapa? 2 meter per second. Dengan waktu berapa? Dengan waktu 4 detik. 4 detik sama saja dengan second. Nah, yang ditanyakan adalah perlambatan. Perlambatan juga sama, lambangnya A. Cuman kita buktikan kalau perlambatan itu nilainya negatif. Oke, jawab ya dengan rumus yang sama. A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. Dengan V2-nya adalah 2 meter per second dikurangi V1-nya adalah 10 meter per second per T2-nya adalah 4 dan T1-nya adalah 0. Berapa ya? 2 dikurangi 10 minus 8 per 4 dikurangi 0. Jawabannya adalah 4. 8 dikurangi 4 berarti jawabannya minus berapa? Minus 2 meter per second kuadrat. Nah, bisa kita simpulkan bahwa perlambatan itu nilainya selalu negatif. Seperti itu. Paham ya? Selanjutnya, kita menuju ke soal nomor 3. Salman mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan 60 meter per second. Kemudian saat melintasi lampu lalu lintas dan berhenti dalam waktu 5 second. Hitunglah perlambatan yang dialami mobil Salman. Kita tulis diketahuinya. V1-nya berapa? 60 meter per second. Kemudian saat T1-nya berapa? T1-nya nggak diketahui nih, nggak ada, berarti 0 second. Selanjutnya
V2. V2-nya berapa, Bu? Kan nggak ada. Nah, coba kalian perhatikan. Kemudian saat melintas lampu lalu lintas dan berhenti. Nah, kalau mobil berhenti, punya kecepatan atau tidak? Tidak dong, jadi V2-nya adalah 0 meter per second. Dengan T2-nya adalah 5 second. Yang ditanyakan adalah perlambatan atau A. Ya, kita jawab dengan rumus yang sama. A sama dengan V2 min V1 per T2 min T1. Dengan V2-nya adalah 0, V1-nya adalah 60, per T2-nya adalah 5, dan T1-nya adalah 0. Nih, T1-nya 0. Jadi berapa ya? 0 dikurangi 60 minus 60. Per 5 dikurangi 0, ya jawabannya 5. 60 dibagi 5 berapa? Jawabannya adalah minus 12 meter per second. Dan seperti yang ibu katakan, perlambatan itu bernilai negatif. Di video kali ini kita sudah belajar mengenai konsep percepatan. Nah, untuk video selanjutnya kita sama-sama belajar mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi, jangan lupa ditonton video selanjutnya. Sampai jumpa!